Amin. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali pada acara kajian subuh rutin Khalifatur yang diselenggarakan tiap pagi, dan pada hari ini insya Allah akan kembali diisi oleh Bapak Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Ya, alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah kita. Pak Ustadz Agus, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, pada pagi hari ini kajian Qiraah Al-Quran ya, yang akan dengan judul 7 dalam Sab'atu Ahrufin ya. 7 dalam Sab'atu Ahrufin. Betul ya, Ustadz? Betul. Hati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir juga di tengah kita Bunda Empet, ya, juga ada banyak nih, ada Pak Agus, Pak Bambang, Bu Ine, ya, Pak Kuku, dan lain-lain ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Nah, baik, sebentar lagi kita akan segera mulai saja kajian pagi hari ini. Ya, namun sebelum kajian dimulai, kita undang Bunda Empet untuk menyampaikan sambutan atau pembukaannya. Kami persilakan Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Fred? Alhamdulillah. Pak Rustam, Kang Regi, kemudian yang lain seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih juga Kuswara selalu hadir pada pertemuan kami ini. Dan juga yang lain-lainnya, Ibu Rani Darsono, Dr. Rani Darsono hadir juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang sangat bagus dari Pak Agus. Dan mudah-mudahan kalau kita terus tidak mengkaji Al-Quran itu adalah keberkahan sekalipun satu huruf. Hanya mendengarkan saja itu memberikan keberkahan bagi kita. Bagi yang hari ini melaksanakan saum Kamis, mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah, diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, dalam kesempatan ini boleh buka Al-Quran, silahkan, dan nanti perhatikan betul apa yang 7 kebaikan itu di dalam mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Bagaimanapun juga kita ini jangan lupa satu hari itu tidak baca Al-Quran, karena itu adalah firman Allah dan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Quran juga Al-Furqan yang memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, semua ada dalam Quran. Quran juga sifat orang muslim kalau sakit wajib berikhtiar berobat ke dokter. Wa idza maridtu fahuwa yaswin. Apabila sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Dan Quran juga akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, maka hidup kita dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, Bunda. Amin, amin ya Allah. Baik, selamat datang Pak Kuswara ya. Dari tadi coba join audio, agak terhambat sepertinya. Tapi alhamdulillah nih sudah tersambung audionya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, untuk itu kami persilahkan langsung saja kepada Pak Haji Ustadz Agus Salim untuk memulai kajian di pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ragi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bunda Ampet dan yang sangat saya hormati juga Haji Rustam sebagai pimpinan di Khalifah Tour, kemudian ada Pak Regi membawa acara pada kesempatan kali ini, dan seluruh jamaah kajian subuh di Khalifah Tour. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita rahmat dan keberkahannya, dan insya Allah di pagi hari ini tentunya ini adalah mengawali aktivitas ataupun kegiatan kita di hari ini, dan diawali dengan kajian mencari ilmu. Dan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, tiada lain hati kita bisa berkumpul di tempat ataupun di ruang Zoom ini, tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tentang ilmu qiraat, ilmu bacaan Al-Qur'an, yang ini adalah ilmu yang sangat sakral, ilmu yang sangat suci. Bahkan ilmu ini itu tidak berasal ataupun perbedaannya ini bukan ada pada masa tabi'in, tetapi juga perbedaan baca Al-Quran ini ternyata sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat Rasulullah masih hidup pun banyak hadis-hadis yang menyampaikan bahwa adanya perbedaan cara baca di kalangan para sahabat. Seperti yang satu contoh di minggu kemarin mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, itu menarik ridanya seorang Hisham bin Hakim dikarenakan mendengar bacaan surah Al-Furqan yang berbeda dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan seorang Umar itu sangat tinggi kepada agama, maka tidak rela kalau ada pihak-pihak dari orang, ya, dari orang lain itu merubah agama. Nah, didengarlah seorang Hisham, walaupun dia tahu seorang Hisham itu adalah seorang yang jujur, baik, sahabat Nabi, tapi karena belum taunya seorang Umar bin Khattab terhadap keterangan itu, maka Umar bin Khattab sangat penasaran, ingin tahu, sampai menarik, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Rasul dia membaca Al-Quran surah Al-Furqan, tetapi aku tidak pernah mendengar bacaan itu darimu, wahai Rasul. Kemudian Rasul kan membacanya apa? Meminta kepada Hisham untuk mengulang kembali bacaannya, dan Rasulullah membenarkan bahwa itu memang dari Rasulullah. Dan kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril mengajariku dengan cara seperti itu. Kemudian turunlah Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan, ya, kajiannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ada pembahasan mengenai 7 pada sab'atu ahrufin. Nah, di sini kita harus luruskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat sab'atu ahrufin itu adalah makna tersendiri. Sehingga nanti makna sab'atu ahrufin tidak dimaknai sebagai qira'atu sab'ah gitu. Kan banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu turun dalam sab'atu ahrufin, artinya 7 macam bacaan. Padahal kalau misalkan kita pelajari dari sab'atu ahrufin itu bisa sampai 10 macam bacaan,
Bisa sampai disebut qiraah asyrah gitu. Ada juga yang menyampaikan ada 14 macam bacaan. Ada juga yang menyampaikan sampai 19 macam bacaan. Masya Allah. Ini dari kata sab'atu ahrufin gitu. Ya, di sini apa ini maknanya 7 pada sab'atu ahrufin? Nah, nanti kita akan bahas 7 sab'atu ahrufin ini yang bermakna dengan adanya makna dalam sab'atu ahrufin ini 7. 7 apa ini? Ya 7 wajah atau 7 kaidah. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Ini nanti akan kebahas gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum ke arah sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicatat pada kitab Sahih Bukhari, nomor hadis di 71 ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau menguasai beberapa ilmu Al-Quran. Bahkan suara Imam Abdullah bin Mas'ud ini adalah suara yang sangat nyaring, yang sangat indah sekali saat beliau membaca Al-Quran. Baik, kita lihat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud mengenai ilmu ya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la hasada. Ya, la hasada. Artinya ini tidak boleh mendengki, tidak boleh hasud. Ini kalimat la hasada ini itu awalnya adalah menyeluruh Bapak Ibu. Tidak boleh hasud, tidak boleh dengki. Maka di lanjutan hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita illa fitnataini, kecuali 2 perkara. Kecuali pada 2 perkara. Jadi sebenarnya dasar kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasul melarang kita untuk tidak hasud kepada orang. Jangan dengki. Jangan kita itu memiliki hasud, kebencian yang sangat luar biasa kepada orang. Tapi dalam hadis ini diperbolehkan dalam 2 hal saja. Apa itu? Rajulun atahullahu mala fasalata ala halakatihi fil haqqi. Adalah yang pertama kepada seorang laki-laki yang Allah berikan malan, harta. Kemudian dia gunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Jadi kalau kita melihat orang yang Allah berikan harta, kemudian dia gunakan kepada kebenaran, kita boleh hasud tuh. Dalam tujuan hasud ini adalah bagaimana menerapkan ataupun mengaplikasikan harta yang Allah berikan untuk ibadah. Maksud di sini adalah kecemburuannya bukan kepada hartanya, tetapi kepada amal ibadah yang dilakukan dengan wasilah harta yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang yang sodakohnya banyak gitu ya, rajin sodakohnya, infak, zakatnya tidak tertinggal, maka kita itu boleh cemburu tuh. Ya Allah, kok dia rajin banget sodakohnya, aku pengen sekali seperti dia, pengen banyak sodakoh, pengen rajin infak, pengen rajin zakat, kayak gitu. Itu sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, ini dia ya. Atau wa ya'lamuha wa yu'allimuha, bertaklim atau mempelajarinya, mengajarkannya. Nah, di sini. Dan yang kedua adalah kepada seseorang yang Allah berikan ilmu kepadanya, bahwa yaqdi biha, maka kemudian dia itu mengamalkannya, ya, wa yu'allimuha, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada ilmu sudah saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa ilmu adalah menambah ilmu, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan. Maka kalau ada orang yang dia mendapatkan sedikit ilmu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita itu ada rasa kecemburuan. Jadi kita harus mengejar
bagaimana orang tersebut bisa mengamalkan ilmunya dan juga bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, ini dia dua pihak, dua orang yang boleh kita cemburu kepadanya. Yang pertama adalah orang yang diberi harta kemudian digunakan di jalan Allah. Yang kedua orang diberi ilmu, kemudian ilmu itu dia aplikasikan dalam kehidupannya, kemudian juga dia ajarkan. Misalkan contoh, jujur itu baik, ya. Nah, kemudian dia itu berlaku jujur, bersikap jujur, berkata jujur, dan kejujurannya itu diajarkan kepada keluarganya ataupun kepada orang lain. Nah, itu harus kita cemburu dan kita lakukan ataupun kita tiru tuh. Kita harus belajar, aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan, kemudian ajarkan kepada orang lain. Kenapa kita membahas mengenai ilmu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali di antara kita ya, pada saat ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan versi yang berbeda dikarenakan keilmuan kita yang belum nyampe. Nah, di situ kadang-kadang kita suka mencap ataupun menjustifikasi orang dengan kalimat, iya orang teh ngaheureikeun Quran mah nya aya kalimat wadduha, lah itu kumaha. Itu kan bukan yang salah bacanya, tapi keilmuan kita. Nah, jangan sampai kita itu marah-marah dulu gitu maksudnya. Nah, tapi telusuri dulu gitu. Nah, ini bagaimana nih, kenapa bisa menjadi wadduha? Nah, pada saat dijelaskan, nah disitulah boleh kita bercemburu. Ya Allah, ternyata luas sekali ilmu Al-Quran gitu. Ternyata banyak sekali ya ilmu Al-Quran ragam bacaannya itu. Nah, ini ya itulah yang disebut dengan kecemburuan. Oh, boleh. Oleh karena itu ada motivasi untuk menambah keilmuan kita. Ya udah tuh Ustadz, kalau gitu boleh nggak saya belajar ilmu qiraat? Nah, kayak gitu. Karena Allah kita belajarnya. Karena ini ingin menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, ini dia, mudah-mudahan Bapak Ibu juga terus bersemangat ya untuk mempelajari Al-Quran. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan di sini ada hadis tentang sab'atu ahrufin. Dan ini dari malaikat Jibril ya. Gaya apa? Versi-versi itu. Nah, ini hadisnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nah, ini kalimat sungguh ini adalah meneguhkan kepada kita bahwa Rasulullah ini memang benar-benar menyampaikan ini yang hak yang sebenarnya dengan kalimat seperti ini. Aqra'ani, telah membacakan kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril, ala harfin, pada satu huruf. Nah, ini dia. Jadi maksudnya itu malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya adalah ala harfin, pada satu huruf. Nah, huruf ini nanti apa? Nah, kita akan bahas di depan. Ya. Falam azal astazidahu hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Maka kemudian aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti pada 7 huruf atau 7 dialek. Jenis ya, jenis lagam bahasa dalam membaca Al-Quran. Ini dalam terjemahnya ditambahkan dalam jenis lagam bahasa dalam membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat huruf dalam hadis ini ternyata bukan huruf a, ba, ta, sa. Karena kita kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Rasul yang ummi. Ummi. Jadi ummi ini maknanya adalah Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri. Di samping Rasulullah memiliki sifat yang jujur, pada saat Al-Quran turun, kemudian Rasulullah menyampaikan Al-Quran, maka orang lain itu akan bertanya, ya, di mana dia bisa baca seperti itu gitu. Kan Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ummi, tapi bahasanya luar biasa. Mana mungkin juga seorang Muhammad itu
dia berdusta. Kan dia orangnya jujur. Bahkan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu, sehingga diberi gelar Al-Amin. Dan gelar Al-Amin itu sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Gitu. Kan gelar orang yang jujur itu sebelum diangkat Rasulullah menjadi nabi. Sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang terpercaya. Pada saat Rasulullah mengatakan Al-Quran gitu ya, ini A, B, C, D tentang Al-Quran seperti itu. Ya orang-orang itu semulanya pasti menerima. Rasul itu Muhammad tidak pernah bohong gitu. Dan Muhammad kan tidak membaca, tidak menulis, tapi kok bisa gitu menyampaikan bahasa yang sangat indah seperti ini kan gitu. Maka kalau orang yang beriman, ini pasti nih kekuatan ada memang benar itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul terakhir. Maka kalau yang beriman, beriman. Kalau masih yang ragu, hari percaya cenah gitu ya. Hari percaya itu Muhammad Rasul, asa aneh. Kok aneh banget gitu ya. Tapi kalau misalkan ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka pun ragu lagi. Kan Muhammad memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Yang kedua memang dari dulu juga jujur. Nggak pernah berdusta gitu. Muhammad itu kenapa? Nah, kadang-kadang berbentrokan tuh. Akhirnya ya jadi munafik gitu. Karena itu iman nggak mau. Kalau nggak iman juga memang jujur Muhammad itu. Nah, akhirnya ya begitu. Ya, dari sinilah kalimat huruf Bapak Ibu bukan bermakna huruf abatasa seperti huruf-huruf yang sudah kita pelajari misalkan dalam kalimat dalam ilmu tajwid, ada huruf alif, ada huruf ba gitu kan, ada huruf ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Itu kan huruf yang dipelajari oleh kita, huruf-huruf. Tapi pada masa Rasulullah kalimat huruf itu bukan huruf abatasa, tapi malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah ala harfin, itu maksudnya adalah pada satu ataupun pada satu versi. Kemudian sampailah kepada ila sab'ati ahrufin, pada 7 versi. Nah, di sini ada 7 dialek. Nah, kalau dibaca dengan 7 dialek, apa saja? Nanti ada. 7 dialek itu nanti ada. Dan 7 dialek ini ya memang itu dari Arab. Nanti kita akan ketahui insya Allah. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, ini hadis menyampaikan kepada kita bahwa sab'atu ahrufin itu Rasulullah terima melalui malaikat Jibril dari Allah tentunya. Ya, dari Allah melalui malaikat Jibril. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2980. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada kisah, ya ini sangat luar biasa Bapak Ibu kisahnya. Ini juga perbedaan baca gitu. Perbedaan baca pada Al-Qur'an dan itu di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin mah kisahnya Umar bin Khattab bersama Hisham bin Hakim, nah ini mah kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga salah satu sahabat Rasulullah ahli Qur'an. Nah, gitu. Nah, kita sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ubay bin Ka'ab qala. Ubay bin Ka'ab itu berkata. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, kuntu fil masjidi. Keadaanku waktu itu dalam masjid atau sedang ada di masjid. Fadakhala rajulun yusolli. Kemudian masuk seorang laki-laki yusolli dan dia sholat. Faqara'a qira'atan ankartuhu. Nah, gini. Jadi seorang laki-laki ini pada saat sholat dia membaca bacaan ankartuhu yang aku ingkari. Maksud aku ingkari itu ya tidak pernah mendengar sebelumnya. Alaihi dari laki-laki tersebut. Tsumma dakhala akhar. Kemudian masuk lagi orang lain. Faqara'a qira'atan. Dan dia orang lain ini, orang kedua yang berbeda. Dia itu membaca bacaan. Siwa qira'atin sahibihi. Berbeda juga katanya. Ya. Bacaan itu dengan sahabatnya yang pertama. Jadi ada 2 orang masuk ke masjid, satu baca Al-Qur'an versi dia gitu ya. Yang kedua juga versinya berbeda juga gitu. Nah, kemudian falamma qadaina as-salata, pada saat selesai salat, fadakhalna jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu ya diajak
oleh Ubay bin Ka'ab menuju Rasulullah ataupun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, Inna hadza, sesungguhnya orang ini, ya, qara'a qira'atan ankartuhu alaih, ya Rasulullah, ya ternyata dua orang ini membaca bacaan yang aku ingkari. Wa dakhala akhar, di sini juga sama, ya. Nah, di sini nih. Fa amarahuma, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ataupun memerintah kepada dua orang tadi untuk membacakan ayat yang dia baca pada saat sholat yang didengar oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian dibacakanlah oleh dua orang ini. Kemudian Rasulullah menyampaikan, fahassanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'nahuma. Maka Rasulullah itu membenarkan gitu, ya. Rasulullah itu membenarkan kalimat itu. Benar katanya. Betul gitu ya. Nah, jadi orang ini bacanya itu adalah baik gitu, membenarkannya. Fahassanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqata. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu setelah itu hilanglah fi nafsi minat takdzib. Kata Ubay bin Ka'ab, fasaqata fi nafsi minat takdzib. Hilanglah dalam hatiku ataupun dalam jiwaku minat takdzib, dari kedustaan. Jadi awalnya itu sudah menilai bohong kepada dua orang yang membaca yang membaca bacaan dalam sholatnya. Wah, ini kayaknya orang yang ingin mendustakan ayat Al-Quran gitu. Tapi pada saat dibenarkan oleh Rasulullah, ya, nah, kemudian hilanglah prasangka itu. Wala id kuntu fil jahiliyah. Nah, kemudian hilanglah juga perasaanku pada waktu di masa jahiliyah, yaitu sering suudzon gitu. Nah, gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita ambil sebenarnya Islam ini itu mengarahkan sifat-sifat dasar dalam diri manusia. Kan kalau kita kenal Umar bin Khattab itu Bapak Ibu adalah orang yang sangat gede ambek lah. Ya, pemarah. Tapi dengan hadirnya Islam, dengan masuknya kepada Islam justru diarahkan tuh. Jadi sudah masuk Islam juga Umar bin Khattab tetap dia orang yang sangat kuat gitu ya. Nah, dulu itu sebelum masuk Islam Umar bin Khattab mengejar-ngejar orang kalau ada orang yang sholat. Jadi kalau ada orang sholat mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dikejar tuh oleh Umar bin Khattab gitu. Gak boleh ikut Nabi Muhammad sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam apakah masih sikapnya seperti itu? Iya. Ya, kan contohnya yang kemarin itu. Jadi kalau istilahnya begini, kalau sebelum masuk Islam Umar bin Khattab itu mengejar orang yang lagi sholat, tapi setelah masuk Islam Umar bin Khattab itu mesti mengejar, tapi mengejar orang yang tidak sholat supaya sholat. Gitu. Nah, jadi semangat Umar bin Khattab itu kayak gitu. Nah, kayak begini, itu Ubay bin Ka'ab itu boleh jadi dulu itu pada masa jahiliyahnya Ubay bin Ka'ab itu selalu bersuudzon. Nah, tapi pada saat masuk Islam ya suudzonnya diarahkan untuk wilayah karena kecintaannya kepada Al-Quran atau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala id kuntu fil jahiliyah. Baik. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu ya yang telah menimpaku, nah gitu ya, ma qad ghasyani, yang telah menimpaku, jadi sedihlah, atau mungkin bahasa ininya mah ya memang terbuka sudah mengakui bahwa Ubay bin Ka'ab itu salah. Nah, jadi ada rasa kalau namanya manusia, aduh ya ternyata gini aku teh salah gitu, setelah suudon kepada dua orang ini, padahal dua orang ini juga bacaannya benar. Nah, kemudian Rasulullah itu jangan berlarut sedih gitu kepada Ubay bin Ka'ab, daraba fi sadri. Kemudian Rasulullah itu menempelkan tangannya di dada Ubay bin Ka'ab. Masya Allah ya. Jadi ditempelkan lah atau ditepuk-tepuk itu, diusap-usap dadanya seorang Ubay bin Ka'ab supaya tidak berlarut-larut sedihnya itu. Nah, kemudian fafidtu arokon. Nah, terbukalah hatiku, terbukalah bagiku suatu pengetahuan, ka'annama anzuru ilallah azza wa jalla. Bagaimana aku itu bisa melihat sebagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah.
Ini kalimat yang sangat luar biasa. Jadi pada saat Ubay bin Ka'ab itu merasa bahwa itu dibenarkan oleh bacaan dua orang ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah teh mengusap dadanya Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay bin Ka'ab, sing sabar gitu mungkin ya. Terima, sabar saja, tenang saja. Ini adalah ilmu dari Allah. Wah, kemudian bahagia dan terbukalah hati dari Ubay bin Ka'ab sebagaimana dia bisa melihat kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ternyata ilmu Al-Quran itu luasnya luar biasa. Gitu. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay." Nah, begitu perkataannya itu. Nah, itu sambil diusap ya dadanya itu sambil diusap. "Ya Ubay, wahai Ubay, ursila ilayya." Diutus malaikat Jibril kepadaku, anikra, supaya aku ini membaca Al-Qur'an ala harfin, kepada beberapa bacaan. Faradatu ilaihi anhawin ala ummati. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maka saya pun terus meminta kepada Umar bin Khattab untuk memberikan keringanan kepada umatku. Jadi kalau membaca ini, kata Rasulullah, takut umatku ini belum bisa mengucapkannya. Farodda ilayya tsaniyah. Kemudian kembali lagi membawa atsaniyah, versi yang kedua. Iqra'hu. Kemudian dibacakanlah oleh Nabi Muhammad ala harfaini, kepada versi yang kedua. Faradatu ilaihi anhawin ala ummati. Kemudian Rasulullah meminta lagi keringanan untuk umatnya. Kemudian datang lagi kata malaikat Jibril menyampaikan lagi versi yang ketiga. Kemudian sampailah pembacaan itu ala sab'ati ahrufin, kepada 7 huruf sampai tamat ya. Nah ini terlalu panjang nih bahasanya. Jadi maksudnya adalah inilah dalil sab'atu ahrufin ini di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tersambung. Terus apa tuh Ustaz makna sab'atu ahrufin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sab'atu ahrufin itu sab'atu ahrufin ini ada 2 lafaz. Yang pertama lafaz as-sab'atu, artinya itu adalah 7, ahrufin artinya adalah huruf-huruf kalau secara bahasanya. Nah, kita lihat di sini. Ada kata as-sab'u atau as-sab'atu, artinya adalah 7 atau bilangan 7. Sering kita lihat dalam Al-Quran, misalkan ada 7 lapis langit gitu ya. Sab'us samawati wal ard, ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebenarnya di kita juga banyak ya Bapak Ibu, istilah kata 7 itu sebenarnya dalam beberapa penjelasan bahwa kata sab'atun atau kata sab'u itu adalah mencerminkan sangat luas, sangat tinggi, dan tak terbatas. Begitu. Jadi ada yang menyampaikan bahwa 7 lapis langit ini apa maknanya? Iya, 7 lapis langit ini maknanya langit yang tak terbatas. Begitu. Nah, kalau misalkan ada yang membahas seperti itu, ada itu ya. Kemudian kalau di kita juga di bahasa Sunda itu ada. Ya, 7 turunan gitu. Terus ada kalau ada pemuda payu-payu udah mandi 7 bunga misalkan ya, 7 kembang atau 7 sumur kayak gitu. Itu kan ada itu teh. Nah, itu dia. Jadi as-sab'u atau as-sab'atu artinya itu adalah bilangan 7. Nah, kemudian yang kedua, makna ahrufin ini jamak dari kata huruf. Nah, dalam dalam yang lain ya Bapak Ibu, misalkan dalam kitab Muqaddimah fi ilmi qiraah, jadi yang disebut dengan harfun di sini adalah ini kullu kalimatin. Kita langsung saja, kullu kalimatin, setiap kalimat. Taqra'u ala wujuhin minal Qur'an, yang engkau baca pada versi-versi minal Qur'an, dari Al-Qur'an, tusamma harfan. Ini bukan ain tapi ini huruf mana? Tusamma harfan, bukan arfan tapi harfan. Gitu. Ya, jadi maksudnya adalah setiap kalimat yang dibaca dalam beberapa versi dari Al-Quran, itulah yang disebut dengan satu versi atau satu huruf. Jadi huruf di sini adalah artinya wujuh. Wujuh itu adalah versi, atau wujuh itu adalah dari segi atau sisi. Ya. Jadi sisi ini, segi ini, gitu. Versi ini, gitu. Jadi diambillah oleh kita oleh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu.
ada hirup. Nah, hirup. Jadi hirup itu harus memiliki tujuan. Jadi tujuan. Wujuh ini adalah maksudnya tujuan gitu. Ya, ada wajahnya, ada cita-citanya. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki tujuan, ya orangnya terhirup gitu. Ada orang hirup mah pasti ada tujuan. Baik, kullu kalimatin taqra'u ala wujuhin minal Qur'an itu sama harfan. Nah, kemudian di sini ada juga wujuhun. Nah, ini yang disebut dengan huruf ini adalah wujuhun. Versi ya muta'addidatun yang banyak, mutagayyiratun yang berubah-ubah, munazzalatun yang turun min wujuhil qiraah dari versi bacaan Al-Qur'an. Gitu. Yang ini dijelaskan dalam kitab Haditsul Ahrufil Sab'ah Dirasatul Isnad wa matnihi wa ikhtilafil ulama fi makna wasilatihi bil qiraah. Nah, yang disusun oleh Abdul Aziz Al-Qori. Gitu Bapak Ibu. Jadi versi ya. Jadi 7 huruf ini 7 versi, atau versi ini bukan macam tapi 7 kaidah yang nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali perbedaan dalam Al-Qur'an ini, terutama tentang sab'atu ahrufin ini. Abu Ammar Ad-Dani bahwa huruf ini yang pertama itu terbagi 2 ya. Yang pertama adalah tadi anna ma'nal harfi al-wajhu minal lughah. Nah, ini ada wajah versi dalam minal lughat dalam versi kebahasaan. Kemudian yang kedua, nah ini anna ma'nal harf al-qiraah. Sesungguhnya makna huruf ini adalah bacaan, kaidah-kaidah baca. Ada juga yang menyampaikan bahwa 7 atau sab'atu ahrufin ini adalah dialek yang 7. Nah, sebelum ke dialek yang 7 ini adalah tentang 7 hukum. Hukum. 1 misalkan halal, haram, gitu ya. Kemudian amar, kemudian az-zajr, kemudian muhkam, mutasyabih, al-amsal. Kemudian juga ada yang mengatakan halal, haram, muhkam, mutasyabih, amsal, wal insya, wal ikhbar. Nah, ini banyak di sini ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan sab'atu ahrufin ini adalah 7 versi hukum. Tapi kan hubungannya dengan bacaan tuh. Karena pada saat kisah dari Ubay bin Ka'ab dalam hadis itu, ataupun dalam kisahnya Umar bin Khattab bersama Hisham, itu kan sedang membaca Al-Quran, bukan sedang membahas tentang hukum-hukum Quran gitu. Ya, karena dia lagi sholat sebenarnya. Maka pendapat ini belum pas. Nah, kemudian di sini ada juga annal murada, sesungguhnya yang dimaksud sab'u lughatin. Nah, ini 7 bahasa, 7 versi bahasa atau dialek min lughatil Arab, dari bahasa Arab itu adalah, nah ini, langsung saja Quraisy. 1 lughat Quraisy, yang kedua Hudzail, dialek Hudzail. Kemudian yang ketiga Thaqif. Kemudian yang keempat Hawazan. Kemudian yang kelima Kinanah. Kemudian yang keenam Tamim. Kemudian yang ketujuh Al-Yaman. Nah, ini 7 dialek ini. Ya, Quraisy, Hudzail, Thaqif, Hawazan, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Gitu. Ini dia versinya gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu dirubah-rubah sesuai dengan keinginannya gitu. Buktinya cina itu ada waduha, ada waduhe. Enggak, itu memang ada sab'atu ahrufin gitu. Ada 7 dialeknya. Dialek apa saja? Nah, ini dialeknya Bapak Ibu harus paham, harus hafal. Nah, nanti khawatir banyak orang yang menyelewengkan makna Al-Quran, dirubah-rubah gitu Al-Quran sesuai dengan bacaan keinginan. Tidak, ini ada dialek yang disahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Quraisy, Hudzail, Thaqif, Hawazan, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Gitu. Oke, contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada contohnya. Nah, oke, ini dia. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Nah, jadi fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin ini potongan ayat yang nanti banyak versi ya di sini. Potongan ayat ini fatalaqqa Adamu min Rabbihi itu ada di surat apa Bu? Ada yang tahu? Al-Baqarah ya, ayat ke-37.
Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Itu paling bawah di halaman di juznya yang paling bawah. Fatalaqa. Nah, Bapak Ibu, saya akan contohkan di sini. Kalimat fatalaqa itu kalau kita bahas ya kayak gini. Kalau yang kita kenal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya sampai wakaf saja contoh bacaannya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Pada kalimat ini saja, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, Bapak Ibu, ini banyak bermacam-macam bedanya. Nih, kalimat fatalaqa Bapak Ibu itu bisa dilihat dari dua aspek. Satu, aspek dialek. Itu bisa dibaca fathah. Seperti yang sudah kita kenal, fatalaqa. Nah, itu dibaca to, fathah. Yang kedua, bisa dibaca taklil. Fatalaqa, fatalaqa. Antara e dan a. Fatalaqa gitu. Nah, kemudian yang ketiga imalah. Fatalaqa, ke bunyi e-nya jelas. Jadi itu fatalaqa bisa dibaca 3 versi. Yang pertama, fatalaqa, fatalaqa, fatalaqa. Oh, fatalaqa, fatalaqa, fatalaqa. Itu tiga versi. Itu dari segi dialek, Bapak Ibu. Dari segi mad, fatalaqa bisa 3 cara baca dalam segi mad, bacaan panjang. Bisa dibaca 2 harokat. Fatalaqa Adamu. Itu 2 harokat tuh. Fatalaqa Adamu. 2 harokat ya di ayun. Bisa dibaca tawassut 4 harokat. Fatalaqa Adamu. 4 harokat ya. Bisa dibaca isba' 6 harokat. Fatalaqa Adamu. Itu bisa 3 versi. Ya. Lihat, ulangi lagi. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Nah, saya contohkan ketiga-tiganya. Fatalaqa, ya, fatalaqa Adamu, fatalaqa Adamu, fatalaqa Adamu. Jadi 2, 4, 6. Itu dari satu lafadz fatalaqa Bapak Ibu. Ya, gitu. Masya Allah. Ini ada 3, ada dua versi ya, ada 2 segi. Yang pertama dalam segi dialeknya, kedua dari segi bacaan panjangnya. Dari segi dialek dia bisa fathah fatalaqa, kemudian taklil, fatalaqa, fatalaqa gitu. Kemudian yang dari segi bacaan panjang bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Itu baru 1. Belum Adamu. Adamu itu Bapak Ibu dilihat dari hamzahnya. Hamzahnya juga bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi bisa dibaca gini. Adamu, Adamu, Adamu. Kayak gitu. Itu bisa. Ya. Belum lagi bisa Adamu, Adama. Belum lagi bisa begini Pak Ibu. Kalau disambung dengan kata mir rabbih. Contoh. Adamu mir rabbihi dibaca idhar. Kemudian dibaca idgham. Adam mir rabbih. Tuh. Itu hanya sebatas ini saja Bapak Ibu. Bacaannya versinya banyak sekali. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 7 sab'atu ahrufin ya, itu bisa melahirkan qiraah sab'ah. Ya, dari 7 imam besar, imam ilmu Quran besar. 7.
Kemudian ada bisa juga al-asyrah, 10. Disebut qiraah asyrah. Jadi kalimat sab'atu ahrufin itu bukan bermakna adanya qiraah sab'ah. Tapi dari 7 kaidah, 7 versi baca bisa melahirkan sab'atu qiraah sab'ah, bisa juga sampai qiraah asyrah. Jadi gitu. Jadi berawal dari sab'atu dia berawal dari sab'atu ahrufin itu bisa melahirkan qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyrah, bahkan saya tadi menyampaikan sampai 19 versi baca. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kan tadi saya mengatakan qiraah sab'ah itu ada 7 imam besar. 7 imam besar ini memiliki 2 orang murid. 2 orang murid ini menerima dari imamnya satu gitu. Misalkan Imam Nafi', muridnya itu ada 2 namanya Warash dan Qalun. Murid dari ulama qiraat disebutnya adalah periwayat. Periwayat. Disebutlah riwayat. Nah, gitu. Riwayat. Jadi kalau Anda baca ini bacanya versi siapa? Riwayat Warash dari Nafi. Riwayat Qalun dari Nafi. Gitu. Itu ada tuh. Ya. Kalau yang di Indonesia itu riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ya, kan muridnya itu Hafiz itu muridnya Imam Asim. Nah, jadi kalau ada 7, kemudian setiap imam memiliki 2 orang periwayat, maka ada 14 versi. Banyak. Jadi dari sab'atu ahrufin bisa sampai 7 bacaan, 14 macam bacaan, 10 macam bacaan. Sampai ada 19 macam bacaan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz atau Arik, kalau kayak gitu hikmahnya seperti apa? Hikmahnya Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama, memudahkan untuk dibaca dan dijaga bagi kaum yang ummi. Nah, jadi maksudnya adalah ini dalam kitab Muqaddimatu fi Ilmil Qiraat dijelaskan untuk memudahkan dibaca sesuai dengan lahjah, ya, dialeknya pada masa itu. Ya, tapi dialek Sunda tidak ada ya, gitu. Dialek Sunda makan fa itu tidak bisa fa pak gitu. Alam taro kai papa, nah itu dialek Sunda. Ya, dialek Sunda kan susah mengucapkan huruf fa, pak we. Nah, ada di beberapa ibu-ibu, bahkan di Padang itu tidak bisa mengucapkan huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tapi tidak ada ya, kita mah tidak ada dialek Sunda, tidak ada dialek Padang misalkan di Al-Qur'an. Hanya 7 dialek yang itu tadi disebutkan. Ya, Quraisy, Huzail, kemudian Hawazan, nah yang tadi sudah kita pelajari. Ada 7 dialek itu. Nah, kalau baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama itu dibenarkan. Kalau dengan dialek kita ya tidak bisa karena tidak ada riwayatnya. Nah, itu dia. Yang kedua, sebagai mukjizat Al-Qur'an pada makna dan hukum. Ternyata dengan adanya perbedaan ini nanti ada hukum juga sebagai mukjizat, ya. Ada makna dan hukum yang sangat luar biasa di sana. Kita sambung. Yang ketiga, ini adalah merupakan salah satu bagian dari keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Terus yang lain gimana? Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, ternyata jangan hanya Al-Quran ini, umat Nabi Muhammad ini kan nanti adalah salah satu umat yang akan didahulukan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Bapak Ibu, nah ini keutamaannya itu dia, Al-Quran yang Allah turunkan itu bisa dibaca dengan 7 dialek bacaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaannya seperti itu. Yang di kitab lain itu nggak ada. Hanya di kitab Al-Quran ataupun di umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menjaga kemurnian bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab. Jadi dijaga dialeknya itu sampai cara baca itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mau merubah, jangankan merubah huruf-hurufnya, berubah bacaannya saja pun, kalau keluar dari kaidah sab'atu ahrufin, nah itu tertolak. Makanya dibaca ada pembahasan qiraah syadz, itu ditolak, bacaan yang tertolak. Nah, kemudian yang kelima, menjadi penjelas satu sama yang lain. Ada ayat
misalkan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, tapi di riwayat yang lain Bapak Ibu in ja'akum fasikum binaba'in fatatsabbatu. Jadi kalau yang ini mah fatabayyanu, kalau yang versi yang lain disebutnya fatatsabbatu. Nah, ternyata itu menjadi penjelas satu sama lain. Jadi kalau ada orang fasik membawa kabar berita, satu boleh melakukan tabayyun. Nah, penjelas lagi di riwayat yang lain boleh kita berdiam diri saja sampai waktu yang menunjukkan bahwa perkataannya itu benar atau salah. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, sebagai motivasi untuk terus mempelajari Al-Quran. Jadi kita tidak berhenti. Ternyata banyak versinya. Nah, bahkan di negeri-negeri Maroko itu macam lagi bacaannya. Nah, bisa kita pergi ke Maroko, belajar di sana. Masya Allah. Ya, gitu. Itu sebagai motivasi untuk terus mempelajari Al-Quran. Dan yang ketujuh, mengupas rahasia-rahasia Allah. Ini kenapa? Kok ada yang dibaca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una, itu yang kita hafal. Tapi di versi yang lain yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una, tuh ada dibaca wa ma yukhadi'una. Ini ada apa? Nah, itulah tugas kita untuk bisa mengupas rahasia-rahasia dari ayat Al-Qur'an yang Allah sampaikan kepada kita. Inilah jadi inti daripada tema 7 pada sab'atu ahrufin, boleh jadi ditutup dengan 7 hikmah pada lafaz sab'atu ahrufin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan sekian. Silahkan saya serahkan kembali kepada Pak Regi. Mangga. Insyaallah ya. Jadi berakhir pada 7 hikmah tadi ya, untuk mengupas ya, pada akhirnya untuk mengupas rahasia-rahasia pada yang berada dalam Al-Quran itu sendiri ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Baik, langsung saja ya untuk lebih memanfaatkan waktu nih Pak Ustadz. Kebetulan sudah ada 1, 2, 3 mungkin ya pertanyaan. Izin saya untuk membacanya nih ya. Yang pertama mungkin yang saya baca dari yang paling belakang dulu ya, dari Pak Muhammad Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, selain qiraat Hafsa riwayat Asyim, kalau saya tidak salah, qiraat apalagi yang biasa digunakan di negara kita dari qiraat Sab'ah? Apa hanya qiraat Hafs riwayat Asyim saja? Apa hanya qiraat Hafs riwayat Asyim saja qiraat yang biasa digunakan di Indonesia? Lalu untuk qiraat yang biasa digunakan di Indonesia itu menggunakan dialek Arab yang mana ya dari yang 7 itu? Dialek Arab dari Quraisy sampai Yaman. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, Bapak Muhammad Faza. Oke, untuk Indonesia memang masyhur adalah riwayat Hafs an Asim. Tapi di beberapa ma'had tentunya kalau kita ya, di beberapa ma'had itu banyak yang, kalau ma'had Quran itu banyak versinya. Tapi kalau di masyarakat awam, di masyarakat umum, nah kita menggunakannya riwayat Hafs an Asim. Pernah suatu ketika pengalaman guru kami itu pada saat masih belajar, karena memang ingin diaplikasikan sehingga dia menjadi imam, kemudian membaca surah Al-Humazah dengan versi yang lain. Jadi dibacanya itu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di masyarakat awam, akhirnya masyarakat awam itu kaget, terkejut. Nah, jadi kemudian beliau diskusi sama gurunya, saya dimarahin sama pihak warga, gitulah singkat cerita. Akhirnya kata gurunya gini, kalau di masyarakat awam bacalah yang sudah kita paham ataupun yang riwayat Hafs, karena masyarakat awam belum belajar qiraah Sab'ah. Tapi kalau di pondok karena santrinya belajar qiraah Sab'ah boleh. Di pondok, di masjid, pondok pesantren gitu. Nah, jadi kesimpulannya memang untuk masyarakat Indonesia itu riwayat Hafs an Asim. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian lalu untuk qiraat yang biasa digunakan itu dialeknya yang mana? Nanti kita akan tahu dialek kita itu, dialek Hafs itu di mana. Nanti ada versinya insya Allah. Nah, nanti ada riwayatnya tuh. Imam Warosh, Kolun sampai Rasulullah. Kemudian itu dialeknya dialek mana? Nah, insya Allah. Nah, ini Hafs itu dialek mana? Mau tahu jawabannya? Itu di versi berikutnya. Begitu. Wallahu alam.
Wallahu alam bishawab. Bisa ya. Ya, betul emang Ustadz. Jadi belakangan ini tambah kesini semakin bervariasi ya kita mendengar cara baca Al-Quran, bahkan langgam azan. Iya, betul Ya, Kari. ya, nah itu karena kita kurang mengetahui atau belum mengetahui sejarahnya atau riwayatnya ya. Ya insya Allah nanti Betul. akan dikupas di kajian-kajian yang selanjutnya yang akan datang Insya ya. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menambah ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain diaplikasikan dalam kehidupan. Kejujuran sudah diaplikasikan, tapi ada orang senang berdusta, tidak bisa berubah-ubah. Nah, ini kira-kira apa pertanyaannya? Iya. Tidak bisa berubah-ubah. Atau Jadi mungkin saya pengen merubah gitu ya, orang yang sering bohong jadi jujur gitu. Mungkin begitu, Pak. iya, atau apa maksudnya apakah mungkin maksudnya orang munafik nih Bu Yuniarti ya? Ya belajar ilmu kepada orang lain tapi tidak jujur tapi tetap berdusta. Apa mungkin itu ya? Iya. Jadi kalau pendapat saya pribadi terkait dengan aplikasi, memang itu diserahkan ataupun sepenuhnya itu oleh pihaknya, sehingga ya itu kalau kita sudah tahu tuh ada ciri-ciri orang munafik, berdusta, hianat gitu ya, tidak amanah atau yang lain segala macam, ada tiga tiga ciri orang munafik itu ya, berarti sudah ciri munafiknya sudah ada gitu. Makanya harus jujur itu ya. Intinya ilmu yang kita dapatkan aplikasikan sehingga bisa kita mendapatkan hikmah, insya Allah. Begitu Pak Regi mungkin. Ya, Allahu baik. a'lam bishawab. Baik Bu Yuniarti, mungkin mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Ya. Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Yuniarti nih Pak Ustadz. Tetapi ada bacaan masih kurang baik pakai pengeras suara. Saya suka mendengar dan kadang kita sedang sholat, kadang-kadang sholat jadi tidak konsentrasi. Bagaimana kalau menemukan hal seperti ini? Ya, kalau Ibu berwenang untuk merubah bacaannya silahkan. Tapi kalau Ibu tidak mampu, ya kita dengarkan saja gitu. Karena memang banyak sekali ya. Saya juga kalau ya dari segi apa ini? Dari segi ilmu tajwid atau dari segi ilmu qiraat? Kalau dari segi ilmu tajwid memang saya sering menemukan juga para imam untuk antara huruf-hurufnya itu masih ada yang tertukar. Ya kalau secara detail kan memang ada dipelajari. Ini mah antara za dan za gitu, bukan allazi ya. Itu kan membaca ya ayyuhallazina amanu. Itu kan harusnya ya ayyuhallazina amanu. Itu za bukan za. Nah, itu banyak sekali menemukan. Ya kalau seperti ini bagaimana ini? Ya kita berhusnudon saja. Boleh jadi beliau belum mempelajari. Karena kalau kita datang gitu ya, sekonyong-konyongnya, ini salah ini. Nah itu kan juga tidak secara habnan nas itu baik. Kan kalau imam lagi baca, kemudian saya di belakang tahsin, imam salah ini bacanya, ini bukan Allah. Nah, itu juga kan tidak baik. Jadi ada hablum minanas yang harus dijaga juga ya Pak Regi di sini. Ya. Itu dengan cara yang baik untuk memberitahu orang lain itu. Tapi kalau misalkan itu berwenang, kalau misalkan tidak, ya kita berhusnuzon, mungkin beliau belum. Allahu alam bishawab. Ya. Baik, demikian ya Bu Yuniarti, Bapak dan Ibu jamaah kajian subuh sekalian. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Tapi mungkin kalau masih ada yang mau, satu pertanyaan terakhir, silakan langsung disampaikan. Baik. Insya Allah untuk minggu depan kita akan belajar tadi, kalau kita akan 7 saja ya. 7. Nah kalau qiraah asyrah memang terlampau banyak. Nanti 7 qiraah imam 7 qiraat dari mulai Imam Nafi, Ibnu Katsir, kemudian Asim. Nanti kita akan pelajari di sana dan beberapa versinya insya Allah. Ya, baik insya Allah ya. Jadi pada hari dan waktu yang sama di minggu depan, insya Allah kita lanjutkan topik kajian tentang Al-Quran bersama Ustadz Asep ya. Bersama Ustadz Agus Salim. Insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu,
kebetulan memang waktunya juga sudah habis, lewat sedikit. Memang kita tadi mulai agak terlambat. Jadi sebelum mengakhiri kajian ini, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami mohon berkenan Pak Ustadz untuk membacakan doa penutup untuk kajian di pagi hari ini. Kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa dzarkis saqa'i wa su'il qada'i was samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal barakah fi bukuriha. Allahumma inna nas'alukal barakah fi bukuriha. Allahumma inna nas'alukal barakah fi bukurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, demikian Pak Regi. Ya, terima kasih Pak Ustadz Agus Salim. Namun sebelum kita berpisah, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu jemaah bahwa alhamdulillah ya, untuk ibadah umroh sudah dimulai, sudah dibuka oleh pemerintah Saudi Arabia, dan insya Allah kami sudah akan memberangkatkan calon jemaah ataupun calon jemaah yang tertunda maupun yang ingin mendaftar ya, pada bulan Maret tanggal 6 dan 20 ya, seperti biasa dengan fasilitas standar Khalifah di Hotel Bintang 5. Kemudian ini kira-kira kisaran biayanya untuk quadruple dan double penerbangan menggunakan Garuda Indonesia. Ya, dari Jakarta masuk ke Madinah, pulang dari Jeddah. Informasi dapat menghubungi rekan-rekan kami di Khalifah ataupun melalui media sosial. Kemudian juga insya Allah untuk haji kami juga tetap membuka pendaftaran ya, karena pendaftaran haji tetap dibuka walaupun masa pandemi. Apalagi mungkin kita mengingat bahwa jadwal tunggu keberangkatan haji itu sudah cukup lama ya, sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun, berbeda-beda ya di setiap wilayah Indonesia. Jadi jangan ditunda-tunda lagi jika ingin berangkat haji. Kalaupun mungkin ada niat untuk berangkat di tahun yang sama, insya Allah kami juga bisa menyediakan fasilitas haji furoda ya. Nah, untuk informasi kajian besok, insya Allah akan bersama Ustadz Dedi ya, di waktu yang sama pukul 5 di kajian subuh Khalifah. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Ustadz Agus atas pemaparannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan hingga dapat berjumpa bersilaturahmi kembali besok pagi insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah. Assalamualaikum.